Kamu sedang menghayal, kamu suka mengutip-ngutip, itu plagiat loh. Karena itu identitas Allah. Jadi kalau kamu bilang Roh Kudus itu berbicara kepada kamu punya Nabi Muhammad. Yul, gantian Yul. Saya ingin bertanya dulu dari akarnya. Dari akarnya dulu, Dari mana Kristen mendapatkan dua kata roh dan kudus ini? Jawab. Sekarang saya minta kau jelaskan. Dari mana dia Roh Kudus berbicara kepada dirimu? Terhadap perkataanmu, berarti ajaranmu adalah ditipu. Karena baptisan dengan Roh Kudus itu menerima seseorang menerima Roh Kudus daripada Allah. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan kul nazzalahu ruh kudus. Kul nazzalahu ruh kudus. Sekarang saya minta dalil di dalam kitabmu dalam bahasa Yunani, tunjukkan kalau ada kata Roh Kudus. Silakan. Ada, kau cari sendiri. Ya, Satu yang saya mau katakan, dari mana sumber engkau berkata bahwa ada Roh Kudus di dalam umat, di dalam sementara Allah tidak yang berwujud, Allah tidak serupa dengan apapun. Bagaimana kau berkata bahwa seseorang bisa menerima Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh kehidupan. Al-Quran jelas itu. Kenapa Anda tertawa? Al-Quran jelas mengatakan kul nazzalahu. Roh Kudus itu adalah roh yang memberi hidup. Roh itu berasal dari sumber. Saudara, Anda berbicara tentang Roh Kudus, tapi Anda nggak tahu dari mana. Saudara, sekali lagi ya, kalau Anda tidak menjelaskan, apapun Anda tidak bisa menjelaskan. Saudara, kalau Anda tidak menjelaskan, kalau Anda tidak menjelaskan dari mana kata Roh Kudus ini Anda ambil dan Anda masukkan ke dalam agama Anda. Dan iblis tidak serupa dengan apapun. Kau mau membedakan dari mana? Kalau kau menyembah sekarang, sekali lagi saya tanya, di mana kalian bisa menyembah? Kalian membedakan bahwa itu bukan kalian menyembah kepada iblis. Sekali lagi saya tanya, iblis itu tidak berwujud dan tidak serupa dengan apapun. Sekarang bagaimana kau membedakan ketika kau menyembah? Sekarang saya melihat iblis itu tercipta dari api. Iblis itu adalah makhluk roh. Itu jelas itu. Jadi makhluk roh itu serupa dengan roh yang ada di dalam tubuh manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan roh. Sembahanmu roh. Yang datang kepada Paulus makhluk roh. Yang kau sembah yang bernama Yesus Kristus itu makhluk roh, bukan manusia, apalagi Tuhan. Tolonglah berdiskusi dengan baik. Anda seorang pendeta loh. Anda seorang pendeta. Sebagai seorang pendeta, sebagai pemuka agama Kristen yang harus dicontoh oleh jemaat, tolong. Mereka butuh ilmu, mereka butuh bimbingan, mereka butuh ilmu pengetahuan. Sekarang saya tanya dulu, bagaimana Allah menciptakan roh? Dasarnya dulu saya tanya kepada saudara. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana Kristen mendapatkan kata Roh Kudus? Itu pertanyaan saya, Bang. Tolong dijawab. Dari mana Kristen mendapatkan kata Roh Kudus sampai kamu? Jangan emosi kalau diskusi, santai aja. Karena nanti muka aku cabik-cabik, kucakar nanti lama-lama. Saya tidak butuh satu-satu lah Zin. Ya, betul. Nah, saya cuma minta. Kamu bisa berkata bahwa Allah mau menciptakan setan? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam Al-Qur'an. Setan atau iblis. Aduh, diem dulu kenapa? Kayak anak-anak mulut kau. Bang Zuma, ini kan dia iblis cobaan ini. Sabar guru aku. Coba kamu katakan iblis itu adalah roh. Bagaimana Allah mau menciptakan roh? Iblis. Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak rasional, tidak logis. Anda bertanya dan nggak izinkan saya bicara. Bahwa iblis, Allah yang menciptakan iblis yang ada di dalam roh itu adalah. Bagus kan kalau begitu? Nah, bagus. Nangis kau. Cobalah teman-teman Kristen. Ini pertanyaan yang sangat sederhana loh. Dan dasar pijakannya adalah Bible-mu itu sendiri. Kalau di dalam Al-Quran, kami dimenangkan dengan kaidah itu. Al-Quranul Karim surah Asy-Syu'ara ayat 52. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami dalam Al-Quran. Landasan pijakannya kemudian Bible itu sendiri terhadap iman saudara.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruh min amrina. Demikianlah aku Allah wahyukan kepadamu Nabi Muhammad ruh dengan perintahku. Itu Al-Quran menarasikan itu dengan sangat-sangat sahih, menjelaskan kepada kami semuanya. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi Al-Quran itu kami jadikan cahaya. Dengan itu pula kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki. Jadi dengan Al-Quran yang diasaskan pewahyuan melalui perantaraan Roh Kudus, menghantarkan umat Islam mengetahui segala hukum-hukum yang sebagai pembimbing dalam kehidupan kami umat Islam. Kata Yesus, Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan menghantar kalian, membimbing kalian ke dalam setiap hukum kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa. Makanya ketika kita berbicara hukum, kita tak bisa lari dari keadaan, dari kenyataan, dari apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh hukum orang yang meninggalkan hutang. Roh Kudus memberikan solusi. Pasti kenapa? Karena itu adalah tentang kemaslahatan kehidupan setelahnya. Bagaimana hukumnya orang yang mati membawa hutang? Apa kata Roh Kudus? Bagaimana posisi hutang dan apa yang dikerjakan oleh si pewaris atau ahli waris atau anak-anaknya sepeninggal ibunya misalnya yang meninggalkan hutang? Gimana solusinya? Roh Kudus dalam Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat jelas, nyata, konkret dan tidak kemudian abstrak. Apa yang diterangkan Al-Quranul Karim? Fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwa fali ummihi sudus. Jelas itu ayatnya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyah yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi beban hutang dilimpahkan kemudian kepada ahli warisnya, terkecuali hutangnya dihalalkan oleh yang memberi hutang. Solusi jelas dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini baru disebut Roh Kudus karena menghantarkan hukum kepada manusia sebagai solusi, membimbing. Karena dikatakan oleh Yesus, Roh Kudus apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Hal ini tidak bisa Anda keteteran pastinya, karena memang tidak ada kaidah itu di dalam agama saudara. Nah, untuk memudahkan, kita mundur selangkah. Dari mana Kristen mendapatkan kata Roh Kudus? Sampai-sampai sangat familiar di Kristen. Padahal dalam bahasa Yunaninya adalah pneumahotheos atau pneumahagios. Pneumahagios. Artinya apa? Hantu suci. Bukan roh suci, tapi hantu suci. Mana yang betul? Hantu suci atau roh yang suci? Karena itu yang tertulis dalam bahasa Yunani tidak ada Roh Kudus. Nah ini, saudara-saudara Kristen, perlu Anda menggali kemampuan pendeta-pendeta kalian untuk menjelaskan ini. Jangan cuma mendengarkan, bayar perpuluhan. Kalian harus menggali pemahaman pendeta-pendeta kalian. Pak pendeta, Pak pastor, izinkan saya bertanya. Saya hamba Tuhan yang punya hak untuk mengetahui. Nama saya adalah Bom-Bom. Usia 127 tahun. Berat badan 247 kilometer. Gitu. Mau bertanya. Katanya Yesus itu yang datang setelahnya Roh Kudus. Tugas Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu hukum. Aku bingung Pak pendeta. Orang tuaku kemudian begini dan begono, mati dia bawa hutang. Hutangnya sekian banyak, sementara aku tak sanggup membayarnya. Bagaimana solusinya menurut roh halus yang datang kepada kita? Apa solusinya? Gali dari pendeta. Pendeta pasti tahu.
Kan begitu. Nah, kalau pendetanya agak sulit menjawab itu, tanya aja. Menurut Yesus, Pak Pendeta, yang datang setelah dia itu Roh Kudus atau Yesus? Kalau Pak Pendeta mengatakan yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, lalu siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Karena Paulus mengaku didatangi oleh Roh Kudus. Maka itu manggen pun kata Pak juga. Masalah dapur jangan dibawa ke Komal, Mas. Tanya ke pastor pendeta, Pak Pastor, izinkan saya mau bertanya. Pak Pastor mengatakan, apa pertanyaan saudara? Saya mau bertanya. Menurut Yesus, sebelum terangkat ke langit, kan dia punya pesan bahwa akan datang sosok setelah dia. Yang datang setelahnya itu Roh Kudus atau Yesus. Masya Allah, Bunda Mila. Tanya aja kayak gitu. Nah nanti pendetanya akan berkata, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu adalah Roh Kudus. Tanya lagi. Kalau begitu, Pak Pendeta, apakah Roh Kudus itu bernama Yesus Kristus? Oh tidak, Roh Kudus tidak pernah punya nama. Roh Kudus tetap Roh Kudus. Lalu siapa yang datang mengaku Roh Kudus kepada Paulus? Berarti yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus bukan Roh Kudus, Pak Pendeta, tetapi Yesus Kristus. Karena yang datang kepada Paulus membimbing manusia menjadi Kristen, menjadi penyembahnya, itu mengaku bernama Akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah Roh Kudus itu bernama Yesus? Tidak. Berarti siapa dong yang datang kepada Paulus? Tanya Bang Suma kalau itu. Aku nggak tahu. Nih, timpang sekali kan? Maka perlu untuk dikaji lebih jauh. Makanya Al-Quran mengatakan, wa masalabuhu. Bukan Nabi Isa alaihissalam. Bukan utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Yang mereka kemudian bunuh, bukan. Bukan pula kemudian Nabi Isa yang mereka salibkan, bukan. Melainkan orang lain yang datang kemudian mengaku Yesus atau mengaku Nabi Isa alaihissalam. Ini penting. Ini penting untuk saudara-saudara kita Kristen pahami. Kalau ini ditolak kemudian tentu ada solusi. Kalau di Islam solusinya sangat jelas. Yang disalib bukan Nabi Isa. Selesai. Nabi Isanya mana? Terangkat ke langit. Selesai. Sebagaimana pengakuan Yesus tadi di dalam Yohanes 16 nomor 39. Bahwasanya Yohanes 13 nomor 36, bahwasanya dia akan pergi di mana muridnya tidak akan pernah bisa ikut. Kemana dong? Kalau dia ke kuburan, ke Golgota, murid bisa ikut. Buktinya Petrus ikut. Berarti kepergiannya itu meninggalkan dunia ini. Itu satu-satunya tempat yang tidak bisa diikuti muridnya adalah meninggalkan dunia ini, yaitu terangkat ke langit. Tuhan, kemanakah hendak engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku. Kemana dong? Kalau ke Golgota kan banyak yang ikut ke Golgota. Kalau dia ke kuburan kan banyak yang pergi ke kuburan. Jadi kemana? Satu-satunya tempat yang mana Yesus pergi adalah ke langit. Bisakah muridnya ikut? Tidak bisa. Berarti yang ke langit adalah Yesus. Berarti yang disalib itu siapa? Tanya Paulus. Paham ya? Saudara-saudara muslimku paham ya? Paham, insya Allah. Ya silakan. Paham, Bunda paham. Saya sapa dulu Pangeran Francisco. Woi, biasanya kayak gini dari Yaman ini. Pangeran. Ya, assalamualaikum. Pangeran. Ya, salam kak. Adik Bang Faruk kak. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek? Udah masak Pemburu. dulu. Dinda Pangeran masak dulu. Orang sudah mau makan siang. Pemburu? Oh, nggak ada lagi. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek? Silakan. Jadi kesimpulannya,
kata Roh Kudus itu munculnya hanya di Al-Quran. Jadi yang punya hak untuk menggunakan itu hanya umat Islam. Dan yang berhak kemudian memberikan pengertian tentang Roh Kudus itu hanyalah sang pemilik kitab Al-Quran. Rupa-rupanya pendeta tadi hanya nebeng supaya dianggap pengikut agama samawi. Maka mengambil juga istilah Roh Kudus. Padahal dalam kitabnya mereka pneuma hagios. Pneuma itu di dalam Bible diartikan hantu. Hagios itu artinya bersih atau murni. Ya. Jadi kalau pneuma hagios artinya ya yang murni Hantu, gitu. Murni. Ya, itu sesuai dengan Bible. Murni hantu. Betul itu. Barakallah tahu Bunda aku. Mila. Murni, betul-betul murni hantu. Hantu murni. Ya. Nah, itu kita Burhan. tidak tahu ya, teman. Oh, Burhan. Oh Burhan iya. tuh. Agama apa, Dek? Burhan hantu ada aja ini. Agama apa, Dek? 100% Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Saya ingatkan sekali lagi, maaf untuk di bawah, yang minta naik, tolonglah dulu saudara kita Kristen, biar berdiskusi. Dari tadi ditolak, yang Muslim, banyak kali yang Muslim ini mau naik. Zaluhu, kirim permintaan lagi, naik deh. Kamu Kristen kan? Tadi kakak tolak kau karena pikir kamu Muslim. Jaluhu, kirim. Itu orang Nias kayaknya ya, Jaluhu ya. Oke, di Kirim sela-sela permintaan, menunggu. Izin Bun. Di sela-sela izin Gurunda. Di sela-sela menunggu Oten naik, ya tolong saudara-saudariku netizen yang baik hati pandai menabung di bulan Ramadan ini ya. Tolong di follow Bunda Mila ya. Bunda Mila ini banyak mensupport para apologet ya. Tolong di follow akun Bunda Mila. Saudaraku yang 3.000 lebih nih, wah hampir 4 ya, Masya Allah. Tolong ya. Semoga keringanan tangan kalian memfollow Bunda Mila mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Makasih. Amin ya rabbal alamin. Kotoran di bawah aja ya, kotoran ya, Edis. Kok kotoran di bawah aja, go. Jose, ya, selamat siang, Dek. Sebentar ya, Dek ya. Tadi karena kamu typing, kakak pikir kamu Islam. Jose. Iya. Saya orang Kristen. Jose. Iya. Mengikuti Yesus. Oke, Dek. Iya. Ada yang saya pertanyakan, bukan pengikut kau, penyembah. Sebentar dulu, Dek. Sebentar saya sapa dulu si Jose, Dek ya. Sabar, adekku. Jose Cavalstanyo. Ini orang Spanyol ini, Bang. Tapi dia nggak tahu bahasa Indonesia. Ya, silakan Idaman. Kita satu-satu ya, Dek ya, berbicara ya. Selesai Bang Zuma, masuk kamu. Nanti selesai kamu, Bang Zuma lagi. Biar dapat poinnya, Dek ya. Oke? Idaman. Oh, aman. Iya, Mio. Oh ya, Ya, ada yang saya silakan. Ya, silakan. Noise. Kenapa nggak diakui? Ya. Halo. Ya, halo. Ya, selamat siang, Pak ya. Iya, silakan. Ya, ada yang saya pertanyakan. Bang itu Pak. bukan Mbak. Ya, oke, panggil Mbak pula. Ya, lanjut. Pak, saya bilang. Ada yang saya pertanyakan, Pak, dengan catatan bahwa kami di Kristen, Tuhan kami itu adalah Yesus. Ya. Yesus. Kayak perkataan Bapak tadi, Yesus itu kan bisa berubah-ubah. Bahasanya aja pun semua bahasa dia tahu. Contohnya ini, dia itu dulu kan dia ke Israel, dia berbahasa bahasa orang Israel. Kenapa ada yang saya pertanyakan ini, kenapa di agama kita Muslim, kenapa bahasa itu cuma bahasa Arab top? Bahwa Tuhan itu adalah ya silakan Pak. Iya. Di dalam Al-Qur'anul Karim
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Quran memberikan pengajaran gimana? Sudah katakan, Anda bertanya, Bang Zuma jawab, giliran dijawab, Anda mute dulu. Selesai Bang Zuma, Anda silakan masuk. Jangan disela dulu Bang Idam, ya. Kalau Anda tidak bisa kondusif, saya turunkan lagi. Silakan Bang. Ya, baik. Jadi di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Tak ada satupun bahasa yang bukan Allah yang menciptakannya. Di mana diterangkan itu? Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan perbedaan bahasa dan menciptakan perbedaan warna kulit. Ar-Rum ayat 22. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran Allah hanya tahu kemudian bahasa Arab. Itu tuduhan. Yang betul adalah kebohongan Anda barusan, yang mengatakan bahwa Yesus anak Maria itu mengetahui segala bahasa. Itu bohong, itu bullshit. Yang mengetahui segala sesuatu yang merupakan kuasa yang diberikan Tuhan di atas muka bumi itu iblis. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 36, nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus yang asli. Yesus palsunya berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Itu Yesus palsu tuh. Matius 28 nomor 18 itu bukan Yesus asli yang berbicara. Yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah dia yang berbicara di dalam Lukas 4 nomor 6. Siapa dia? Sebagai penguasa dunia itu siapa? Iblis. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus mengerti semua bahasa, no. Yesus itu hamba Allah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri selain apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Nah, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Betul, bagi Anda Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus yang mana? Yesus palsu. Itu Tuhan Anda tuh. Si penyesat. Yang Anda katakan dia berkuasa bla 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 bla. No. Yesus anak Maria tidak berkuasa atas apapun terhadap dirinya sendiri. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus kami. Yesusnya Kristen berkuasa. Karena yang kaum sembah yang bernama Yesus Kristus itu adalah sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 2 nomor 5. Inilah yang Al-Qur'an katakan, wa iyyaduuna illa syaitanam marida ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Yang mereka sembah yang memberikan janji-janji mereka adalah iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dan datang kepadamu dengan mengakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti Yesus menubuatkan datangnya penyesat bernama Yesus Kristus. Nah, inilah yang kau pamerkan sekarang. Inilah yang saudara idaman jual, promosikan di sini. Yesus yang Anda katakan maha kuasa, maha dahsyat, maha pencipta, itu adalah iblis. Karena Yesus kami yang datang ke tengah Bani Israel, dia hanya nabi, dia hanya rasul. Sama seperti Nabi Musa.
Dia bukan Tuhan. Sedangkan tipikal cakupan muatan yang dibawa oleh Kristen, misi sampai ke ujung dunia adalah mendudukkan Yesus Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Siapa yang menginginkan ada kesetaraan dengan Tuhan pencipta? Ya Kristen. Di mana dalilnya Kristen itu mempersamakan iblis, mempersamakan kemudian iblis dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Apa kata Kristen? Karena Allah itu esa, dan esa juga Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Ada berapa yang esa? Ada 2 yang esa. Kristen mengusung yang esa selain daripada Allah adalah Yesus Kristus. Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Iblis. Siapa yang mengusung iblis menyamai Tuhan? Kristen laknatullah alaih. Adinda turunkan saya dulu. Saya kena pelanggaran, habis itu boleh saya tidak dinaikkan. Silakan. Naik turun dulu ya. Maaf bang, abang masih ngomong rupanya tadi. Bentar, saya naikkan lagi Bang Juma. Abang di mana bang? Kok lari bang? Oh bang. Abang. Oh ini dia. Oke, udah naik abangku. Lanjut bang. Suara saya yang terakhir tadi terdengar bahwa mendudukkan kemudian menjatuhkan Yesus. Tidak, Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus. Tapi Kristen bertahan, oh enggak, Yesus juga Tuhan. Yesus dan Bapa satu hakikat. Nah, tuh. Kalian berjuang kemudian untuk mempersamai makhluk yang datang kepada Paulus itu setara dengan pencipta langit dan bumi. Siapa kalian ini?
Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Kata Quran, saudara-saudaranya iblis adalah sang kafir, orang-orang kafir. Mereka adalah saudara-saudaranya iblis, menolong iblis supaya misi iblis berhasil, yaitu mendurhakai Tuhan. Iblis mengajak manusia untuk apa? Beriman kepada Tuhan atau mendurhakai Tuhan? Iblis mengajak kemudian manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Siapa yang membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan? Kristen. Apa buktinya? Ketika kemudian iblis datang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, Kristen mengiyakan dan Kristen mengaminkan. Kristen mengikutinya. Apa buktinya? Hari ini ada manusia perawan melahirkan manusia, esok dijadikan sebagai Tuhan. Padahal kalau Kristen ditanya, siapa Yesus ini paman? Oh, Yesus itu baca Yohanes 3 nomor 16. Apa yang tertulis di situ paman? Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Loh, berarti dia anak. Iya, lalu kenapa disetarakan? Boleh nggak setara kemudian Prabowo dengan anak Prabowo? Boleh nggak setara kemudian Jokowi dengan anak Jokowi? Ya tidak bisa paman. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba Allah yang suci. Lalu kenapa Anda setarakan dengan Tuhan? Bukankah yang ingin menyetarai diri dengan Tuhan itu adalah iblis? Nah coba buka relung hatinya, dibuka kemudian pikirannya. Bantah Bang Suma, waktu Anda berbicara 1 jam ke depan, saya tidak akan menyela. Silakan. Yang lain boleh ambil bantal sambil tidur. Halo Pak. Ya, halo. Iya. Ya, itu kan menurut Bapak itu bahwa aslinya adalah dari agama Bapak itulah sejelasnya yang benar. Tapi dengan saya secara pribadi, bukan saya bawa semua umat Kristiani, tidak. Dengan saya pribadi, ya, bahwa adalah Yesus itu adalah Tuhanku. Bahwa kami pun di agama Kristiani, kami akui seluruhnya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan penyelamat. Dan dengan catatan saya pertanyakan sama Bapak, Yesus itu kan sudah terbukti, sudah disalibkan, bahkan hidup di tengah-tengah orang mati. Dan saya pertanyakan sama Bapak, bahwasan Bang Juna, kalau memang betul adalah Tuhanmu itu manusia, kau akui bahwa Tuhanmu itu adalah Nabi Muhammad, wujudnya bagaimana? Bahkan sejarahnya pun di kitab kami sama sekali apapun di Al-Quran, wujudnya sama sekali tidak ada. Itu yang saya pertanyakan sama Bapak, wujudnya sama sekali tidak ada. Kalau sama kami aslinya di Kristiani, Tuhan kami betul-betul ada, terbukti bahwa tahu sendirilah. Mau di Alkitab kami betul-betul bahwa terajarkan, karena Tuhan itu turun dari bumi berbagai mana cara. Dulu kan betul itu dinampakkan dirinya kepada murid-murid Tuhan kayak seperti sama Simon. Nah, dia berupa kayak bentuk api, kayak bentuk cahaya. Ini saya pegang Alkitab ini sekarang, Pak. Nah, makanya saya pertanyakan sama Bapak, Tuhan Allahmu itu siapa? Kalau memang betul Tuhanmu itu,
kau akui adalah manusia, wujudnya bagaimana? Berupanya. Apa memang ada? Apa buktinya sekarang? Kita buktikan secara logika aja sekarang. Kita pakai logika. Kayak aku. Kalau memang betul, buktikan. Apa buktinya? Saya pegang Alkitab sekarang, Pak. Jujur aja kita. Saya bisa berani bertanggung jawabkan lebih bahasa saya ini. Pertanyaan saya ini. Berani saya pertanyakan. Buktinya Tuhanmu bagaimana? Wujudnya bagaimana? Ciri khasnya bagaimana? Apa bentuk kayak dia separohnya bumi, separohnya langit? Kan gitu. Kita sekarang lebih detailnya di situ, Pak. Kalau Tuhan Yesus aslinya adalah manusia. Cuma itu, Pak, yang saya pertanyakan. Oke, saya diizinkan bicara. Saudara idaman. Oke, saya rasa saya diizinkan. Tolong pasang kuping dan hatinya, Pak. Serta includekan dengan akal. Dengarkan penjelasan saya. Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Di mana Tuhan yang disembah tak ada seorang pun yang bisa menyelami kemudian wujudnya. Bahasa Indonesia. Tapi kalau wujud dalam bahasa Arab itu artinya ada. Nah, sekarang yang kami sembah itu di dalam Al-Quran dijelaskan kemudian item-itemnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika kemudian Allah mengatakan sama saja bagi mereka kau ajarkan kepada mereka ataupun tidak kau ajarkan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Nah sekarang ketika saya menjelaskan tentang esensi daripada pencipta langit dan bumi yang kami sembah, maka apakah kemudian nanti Anda akan beriman? Nanti kita lihat. Masuk ke poin. Innama tunziru man ittaba dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau menerima peringatan dan yang takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak perlu dilihat. Wujudnya tidak perlu dilihat dalam bahasa Indonesia. Tapi keberadaannya tentu kita lihat. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Tuhan walaupun Tuhan itu adalah sesuatu yang gaib, yang tak terlihat. Tapi mereka tetap saja takut kepada yang disebut Tuhan ini. Jadi Tuhan kami itu tak terlihat oleh mata. Al-Quran menyatakan lebih lanjut. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu terkait dengan iman. Iman itu tak terlihat. Kalau ada yang dituhankan, itu bukan iman. Yang terlihat itu bukan iman. Misalnya nih, saya melihat pulpen. Pulpen saya lihat, saya perlihatkan kepada saudara. Apakah saudara percaya? Atau apakah saudara beriman? Atau apakah Anda meyakini ini adalah pulpen? Anda meyakini. Apakah itu Anda beriman? Tidak. Tidak, Anda tidak beriman, tapi Anda percaya. Iman itu adalah apa yang dibenarkan oleh hati, pikiran, dan juga kemudian lisan. Itu disebut iman. Maka ketika Anda mengatakan, aku beriman kepada pulpen, itu salah. Aku percaya kepada pulpen bahwa itu adalah pulpen, itu baru Anda betul. Nah, ketika berbicara mengenai pencipta langit dan bumi itu tak terlihat oleh
kelemahan dan kekurangan mata kita. Kita tidak mampu melihat hal yang maha sempurna. Jangankan melihat yang maha sempurna, matahari aja kita nggak bisa lihat. Angin aja kita nggak bisa lihat. Apalagi rasa manis kita nggak bisa lihat. Rasa panas tidak bisa kita lihat. Rasa kecut kita nggak bisa lihat. Rasa pahit tidak bisa kita lihat. Tapi apakah rasa pahit itu tak ada? Ada. Bagaimana caranya kita mengatakan bahwa rasa pahit itu ada? Dengan merasakannya. Bagaimana cara kita melihat bahwa Tuhan itu ada? Dengan merasakannya. Bagaimana caranya kita bisa merasakan Tuhan itu ada? Dengan adanya siang dan malam, dengan adanya pita suara, dengan adanya denyut jantung, dengan adanya tubuh kita ini. Itulah bukti Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi Tuhan itu bisa dirasakan. Mari kita lihat. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Ini berujung kepada pertanyaan. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Saya ingin bertanya kepada saudara. Siapa yang dimaksud di dalam kitab 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Dia ini siapa? Satu-satunya yang tak tersentuh, tidak pernah mengalami kematian. Itu siapa? Yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Itu siapa? Yang tak terhampiri itu siapa? Yang seorang pun tidak pernah melihat dia. Itu siapa? Siapa dia yang tidak pernah dilihat oleh manusia? Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu siapa, Bang? Tolong Anda sebut. Jangan malu-malu. Sebutkan kepada saya, siapa dia yang tak pernah tersentuh oleh kematian, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak bisa melihatnya, dan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini siapa, Bang? Yesus gugur pasti. Yesus seban Anda gugur pasti. Pasti gugur. Nah, saya hanya ingin memulihkan ingatan Anda sebagai manusia yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Siapa yang disebut di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tak bisa melihatnya, baginya lah hormat dan dan kuasa yang kekal. Ini siapa menurut saudara? Saya minta Anda jujur, supaya semua bisa kemudian teredukasi dengan baik, baik Islam maupun Kristen. Silakan. Karena kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersentuh oleh kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahta bersemayam di atas semuanya dan tak terhampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memang manusia tak bisa melihatnya. Dan Allah Subhanahu adalah hakikat yang terhormat, tidak pernah terhinakan, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa yang kekal, tidak pernah lemah, menjadi toke, menjadi walang sangit, dan seterusnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, siapa dia yang dimaksud dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Waktu Anda 3 jam untuk berbicara. Silakan. Oh, baik Pak, cuma
sosok berupa manusia menurut saudara padahal roh halus, coba Anda terangkan, jangan pakai Quran, Anda berat nanti. Yang sederhana aja, 1 Timotius 6 nomor 16, siapa hakikat yang diceritakan di sana? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Pertanyaan saya, ini hakikat siapa ini yang diceritakan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Silakan Anda kemudian jawab singkat, padat, 3 jam waktu Anda untuk berbicara dari sekarang. Mulai. Yang lebih baik, ya bahasa Bapak tadi pun tidak bisa menjawab bagaimana tadi yang saya pertanyakan. Ya mendingan saya turun aja Pak, soalnya karena kepercayaan masing-masing itu, atau di sini kan berapa ribu penonton kita ini ya, 4.100. 104.000. Iya. Enggak lah Pak, 4.100-nya. 104.000. Oh iya, 104.000. Iya. Kayak gini Pak. Astagfirullahaladzim. Karena menurut Bapak itu kepercayaan Bapak. Lari ke cerita itu. Lagian pun Bapak itu lari ke cerita yang tidak tahu asal usulnya. Yang saya pertanyakan belak beli. Bapak saya pertanyakan begini belak beli. Perdebatan itu tidak sama, tidak searah. Bahkan Bapak itu berlarinya di sini. Yang saya pertanyakan di sini. Yang pengakuan Bapak itu dari awalnya Tuhan itu adalah manusia. Tapi kalau kami jelas. Mati meja.